Halo, apa kabar? Selamat berjumpa dengan Agroinspirator. Kali ini kami membuat saudara sekalian terampil mengatasi pohon yang tidak berbuah. Bagi para pemanfaat biosaka, perhatikan saat pemakaian biosaka fitohormon dengan kondisi pohon kita, agar efektif tanaman sehat dan berbuah. Simak video dengan cermat. Jangan lupa subscribe dan like serta tekan lonceng, agar pelayanan Agroinspirator terus berkembang. Berkebun terbukti tidak terpengaruh resesi dunia. Berkebun mulai dari tanam bunga anggrek, pohon mangga, kelengkeng, durian sampai dengan perkebunan sawit dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, sering berkebun tetapi pohon saatnya berbuah terjadi tidak berbuah. Jika pohon Anda cukup sehat, subur, tetapi tidak kunjung berbuah, maka simak video ini sampai selesai. Kami menjelaskan berdasarkan ilmiah yang dikemas secara sederhana dan mudah dipahami. Dengan memahami latar belakang secara fisiologis, diharapkan Anda bisa melakukan tindakan yang diperlukan tanpa ragu-ragu, bahwa pohon akan berbuah bila mana keseimbangan hasil fotosintesa yang berupa gula, C, dan bahan untuk pembuat jaringan N lebih besar. 1. Bahwa nenek kita sudah biasa melakukan agar tanaman dapat berbuah. Hal ini akan kami jelaskan dasar ilmiahnya khususnya dalam fisiologi tanaman. Prinsip dasar. Unsur hara diangkut dari tanah media melalui kayu, silem, ke daun sebagai tempat masak fotosintese. Hasil fotosintese berupa gula atau karbo didistribusikan ke seluruh tubuh melalui kulit, phloem. Semua tanaman, pohon, bisa berbuah apabila di dalam tajuk tanaman mencapai keseimbangan antara gula atau C, hasil fotosintesa, dengan pembuat jaringan dan daun atau N dengan bahasa ilmiah C-N ratio lebih dari 1. Orang melukai pohon bisa berbuah. Batang yang dilukai akan memotong kulit dan saluran distribusi ke bawah batang ikut terpotong dan terhambat. Terjadi akumulasi C di atas tajuk. Terjadi perubahan keseimbangan C dan N akan naik lebih dari 1. Terjadilah pembungaan. Orang memangkas tanaman. Dengan memangkas daun dan ranting yang tidak terpapar sinar matahari, berarti mengurangi organ-organ yang konsumtif terhadap gula karbon. Terjadi keseimbangan berubah dan C-N ratio meningkat di atas 1. Pohon akan berbunga dan berbuah. Orang mengasapi di bawah pohon. Pembakaran sampah melibatkan pelepasan karbon dan oksigen. Karbon ini ditangkap stomata daun dan mengakumulasi C meningkat dalam daun. Terjadi C-N naik jadi 1 dan pohon akan berbuah. Membuat tanaman stres terhadap air. Pohon mangga bisa berbuah setelah melewati musim kemarau akibat stres air. Dengan stres air, fotosintesa berkurang dan akan terjadi keseimbangan N dan C meningkat karena C dari cadangan gula yang tersimpan dipakai. Menyebabkan C lebih tinggi dan CN mencapai lebih dari 1. Terjadi pembungaan. Demikian juga pohon rambutan dan pohon tropis lainnya. Penanaman dengan penyesuaian sinar matahari. Tanaman yang memerlukan sinar matahari hanya 5-7 jam per hari. Maka di samping daerah yang iklim dengan 9 bulan basah, maka dapat dilakukan dengan penaungan atau pada lereng gunung di sebelah barat agar sinar matahari ternaungi. Hal ini seperti kopi, juga kelapa sawit. Kondisi ini akan menyebabkan keseimbangan C dan N dalam tajuk naik lebih dari 1. Akibatnya berbunga dan berbuah. ZPT, zat pengatur tumbuh, biosaka, penggunaan hormon, seperti gibrelin, hasil biosaka atau paclobutrazol, akan menyebabkan kenaikan konsentrasi C dan N ratio lebih dari 1. Maka terjadi pembungaan. Tapi harus digunakan sesuai kondisi tanaman dosis dan waktu yang tepat. Bagaimana pendapatmu? Beri komentar dan simak video selanjutnya. Kami akan menjelaskan untuk masing-masing pohon kelengkeng, alpukat, anggrek, kelapa sawit, juga bunga-bungaan seperti anggrek dan lain-lain akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya.